Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat, para teman-teman, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Shaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh adalah salah satu tokoh yang pernah menguasai dunia selain Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, Iskandar Zulkarnain, dan Namruz bin Kanaan. Shaddad ini pernah menikahi 4.000 perempuan dan memiliki 4.000 anak. Sejarawan Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, yang lahir tahun 1448 dan wafat 1522 Masehi, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengutip Wahab bin Munabbih, mengatakan bahwa Shaddad bin Ad hidup selama 1000 tahun. Riwayat lain menyebut Shaddad diberikan umur panjang, yakni 1200 tahun. Ia ini merupakan penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan menurut Imam Al-Kisai, berkisah ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang terbesar. Dia dituruti oleh banyak pelayan karena sesuatu yang dia miliki setelah kepergian ayahnya. Tatkala keagungannya kian bertambah, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kerajaan dunia dari timur hingga barat dalam genggaman kekuasaannya. Imam Wahab bin Munabbih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali hanya 4 orang, 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Shaddad bin Ad ini yang kami ceritakan, dan kemudian Namruz bin Kanaan. Menurut pendapat lain, yang satunya adalah Nabukadnezar. Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Membangun surga di dunia. Imam Al-Kisai mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya ini merasa senang. Dalam hatinya terbesit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Shaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya. Dia memiliki 1000 menteri untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek untuknya, dan menyuruh mereka untuk mencarikan tanah yang luas, udaranya yang baik, dan banyak sungai dan pepohonannya untuk membangun surga yang besar untuknya. Berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Shaddad bin Ad. Mereka kembali kepada Shaddad bin Ad, melaporkan tentang tanah tersebut. Setelah mendapatkan laporan tentang tanah tersebut, Raja Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul ke tanah itu, lalu mereka mengatur-ngatur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsah, sedangkan 1 farsah setara 5,5 kilometer. Setiap sisinya berukuran 10 farsah. Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut,
Di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik. Sisi-sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada sang raja Shaddad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya?" Para menteri pun menjawab, "Tahu Paduka." Dia berkata, "Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, za'faron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Selanjutnya, mereka pun mengumpulkan untuknya semua yang ada pada diri mereka dan apa yang ada di tangan orang-orang. Mereka pergi ke seantero dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam itu sehingga sisi-sisinya rampung dikerjakan. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu, tiang-tiangnya mereka buat dari zabarzut hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kasturi, anbar atau minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini. Bahkan setengahnya pun tidak. Imam Al-Kisai mengatakan pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, hal itu dilaporkan kepada sang raja. Mendengar laporan tersebut, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan punggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad bin Ad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya dan para punggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna hasil kreasi para arsiteknya. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu dan Raja Shaddad ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada seorang malaikat yang diutus Allah kepada Shaddad mencegahnya. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilakanmu untuk masuk. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar ujaran malaikat tersebut, Shaddad menolak. Ia kafir dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka semuanya mati. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Imam Wahab bin Munabbih mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Imam As-Sa'di mengatakan bahwa kota yang telah dibangun oleh Shaddad bin Ad hingga saat ini masih ada. Seorang laki-laki keturunan Arab bernama Abdullah bin Qulabah pernah masuk ke sana. Kejadian itu terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 48 Hijriah. Kota ajaib. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Abdullah bin Qulabah tengah mencari untanya yang hilang.
Ia berjalan ke sana ke sini untuk mencari untanya yang hilang hingga sampai ke wilayah Ad. Di tengah wilayah yang asing itu, ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi parit. Di dalam buku Hayatul Qulub karya Sayyid Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi dijelaskan, Abdullah bin Qulaba pun mendekat dan mengira kota itu berpenghuni, sehingga ia bisa mencari informasi tentang untanya. Namun setelah mendekat, ia tidak berjumpa dengan siapapun yang hendak ke kota itu. Kemudian, sampailah Abdullah di gerbang kota itu. Ia turun dari unta betinanya dan menambatkan hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota. Ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah ditemui siapapun. Gerbang itu terbuat dari kayu dupa dan bertatahkan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke area sekitarnya. Melihat pemandangan ini, ia terpesona. Dibukanya pintu dan ia masuk. Ternyata ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilau dan sama indahnya dengan kota pertama. Ia melihat sejumlah istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar bertahtakan zamrud dan rubi. Semua istana memiliki jendela dan semuanya tersusun dari emas, perak, mutiara, rubi dan zamrud. Gerbang istana ini pun serupa dengan gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertatahkan rubi. Lantai istana bertaburkan mutiara, misik dan safran. Ketika memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun, ia pun menjadi ketakutan. Istana itu dikelilingi kebun yang ditanami berbagai pohon buah-buahan. Sungai mengalir di bawah pepohonan itu. Abdullah mengira tanaman ini serupa dengan surga yang dijanjikan Allah bagi orang yang saleh. Abdullah pun bersyukur karena Allah memberinya kesempatan memasuki surga di dunia. Kemudian ia mengambil mutiara, misik dan safron sebanyak-banyaknya. Tapi dia tidak berhasil mencabut satupun rubi ataupun zamrud dari sana. Ia pun bergegas keluar menuju untanya dan pulang ke Yaman. Sesampainya di Yaman, Abdullah segera menceritakan perihal kota ajaib yang dikunjunginya kepada teman-temannya. Dengan cepat kisah itu tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Khalifah Muawiyah melalui Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang didatangi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun Shaddad, putra Ad. Itulah kota Irim yang disebut Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Betapa takjubnya Muawiyah ketika diberitahu ada seorang rakyatnya dari golongan muslim dengan wajah merah, rambut merah, perawakan pendek dan leher ramping dapat memasuki kota itu. Bahkan dapat masuk hanya untuk mencari untanya. Ibnu Babawih dalam kitab Al-Mu'amirun menjelaskan, Hisham bin Sa'ad pernah berkata, "Aku melihat batu di Alexandria yang berterakan tulisan. Tulisan itu berbunyi, aku adalah Shaddad, putra Ad. Aku yang membangun kota Zatul Imad. Tidak ada kota lain yang menyerupainya. Aku telah menggalang pasukan besar dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatanku. Dan kudirikan istana-istana Iram pada masa ketika tiada orang berusia tua atau mati. Dan batu-batu seperti bunga. Dan aku tenggelamkan ke lapisan ke-12 sehingga tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Tetapi umat Muhammad akan mengeluarkannya." Letak kota Zatul Imad. Keberadaan Zatul Imad yang disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fajr ayat 17, Irama Zatil Imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, ini Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan Ad ini adalah masyarakat Ar-Ramilah yang terletak di Ar-Rubu'ul Khali. Ini antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Nabi mereka adalah Hud. Suatu ketika Syekh Al-Bassam ditanya ketika mengajar di Masjidil Haram tentang apakah itu Iram yang memiliki bangunan tinggi. Syekh pun menjawab, ia adalah negara Ad, kaumnya Nabi Hud.
Ia terletak di Ar-Rubu'ul Khali yang dekat dengan Hadramaut dan Al-Ahqaf. Itulah yang disebut An-Nufud atau Ar-Rimal yang menyerupai dengan gunung tinggi yang beliau-liau. Sedangkan Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, kaum Ad, penduduk kota Iram, itu nama lain dari kaum Ad. Sedangkan Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan tentang kaum Ad, mereka adalah penduduk kota Iram dan nama lain dari kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, penghuni kemah-kemah yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.